Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ferian Sedi Saputra dengan NIM 66612300399. Saya di sini akan mempresentasikan governansi digital, governansi agreement, matrix, well, and roles. Adapun aplikasi yang saya ambil adalah ragam, religious, adaptable, great, educated, dan modern. Adalah kumpulan dari berbagai aplikasi layanan publik dari pemerintah Kota Serang. Untuk masyarakat Kota Serang, pemerintah Kota Serang berupaya untuk mengadaptasi terhadap pelayanan publik di era globalisasi saat ini. Dengan adanya pemberian layanan publik via aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Kota Serang berharap program ini dapat memudahkan masyarakat dalam mendapati pelayanan publik. Tujuan dari terciptanya aplikasi ragam yaitu agar lebih simpel, praktis, menjadikan satu pintu, tidak terlalu banyak aplikasi yang di-download sehingga matriks governance agreement menunjukkan siapa peran sebagai penerima masukan maupun siapa yang mengambil keputusan. Adapun tampilan layar dari ragam web dari ragam ini, di sini juga ada apa saja sih yang ada di ragam bentuk layanannya, mulai dari informasi, bisnis, ekonomi, kependudukan, kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Nah, ragam ini juga menjanjikan satu aplikasi untuk semua, jaminan keamanan data, dan respon cepat. Sedikit mau menjelaskan apa itu input dan decision. Input yaitu pihak yang memberi masukan atau saran sebelum pengambilan keputusan. Nah, decision ini pihak yang membuat keputusan. Contoh, OPD mengusulkan fitur baru. Nah, Diskominfo atau wali kota yang memutuskan dibuat atau tidak. Nah, berikut ini adalah governance agreement matrix well and roles. Kita masuk ke bisnis monarki. Bisnis monarki melibatkan pihak jajaran direksi dan komisaris yang terlibat dalam pembuatan ragam. Nah, aktor yang input itu ada Sekda dan Bapeda. Aktor yang memutuskan yaitu wali kota dan Sekda. Sekda dan Bapeda sebagai perancang pembangunan memberi sarana karena mereka paham visi dan misi daerah. Wali kota mengambil keputusan karena mereka memegang eksekutif tertinggi. Adapun IT monarki, aktor input tim IT Diskominfo, terus aktor decisionnya adalah kepala dinas Diskominfo. Tim IT adalah memberi masukan bagaimana teknik lapangan. Diskominfo memutuskan karena bertanggung jawab pada sistem IT pemerintah Kota Serang. Masuk ke feodal. Aktor input yaitu adalah OPD-OPD atau perangkat organisasi perangkat daerah mulai dari dinas dan lain sebagainya. Masuk ke federal. Aktor input yaitu Diskominfo, Bapeda. Untuk aktor decision itu Diskominfo, tim IT, dan OPD. Kenapa Diskominfo dan Bapeda memiliki masukan? Karena paham aspek teknis dan rencana pembangunan. Keputusan diambil bersama agar lintas sektor bisa bersinergi. Makna cocok untuk aplikasi pelayanan publik yang banyak dipakai OPD. IT duopoly. Aktor decisionnya adalah kepala Diskominfo dan tim IT atau Diskominfo atau plus OPD. Kenapa? Wali kota dan Diskominfo sering berdiskusi bersama sebagai inisiator. Keputusan diambil oleh pihak teknis dan instansi terkait agar eksekusi berjalan efektif. Adapun anarki
yaitu melibatkan pada proses pengambilan keputusan secara independen oleh individual atau kelompok kecil. Di sini ada aktor input yaitu tim IT Diskominfo dan decision itu kepala Diskominfo. Jadi tim IT ini memberikan masukan kepada Diskominfo dan Diskominfo, kepala Diskominfonya memutuskan untuk bagaimana sebagai tanggung jawabnya. Berdasarkan ini, kesimpulan dari matriks Well and Rose yaitu adalah tata kelola aplikasi ragam bersifat kolaboratif dan bertingkat. Dan wali kota dan Diskominfo juga mengambil keputusan utama, pihak OPD dan SKPD dan masyarakat memiliki ruang menyumbang ide ataupun saran dalam pengembangan aplikasi ragam. Selain itu, input berasal dari pihak yang memahami kondisi lapangan. Decision dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas yang paling tinggi dan model ini mendukung layanan publik, partisipatif, adaptif, dan juga terstruktur. Akan tetapi penggunaan ragam masih terbilang belum efektif karena pengguna masih belum banyak sehingga belum optimal. Next, kita akan membedah artikel Bu Ayuning Budianti menggunakan 5W1H. The improvement of administration in Indonesia and analysis based on U theory and quotable helix. Kita mulai dari apa? Penelitian ini membahas peningkatan implementasi administrasi yang dimaksud untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi, budaya kerja birokrasi, dan lemahnya komitmen pemimpin. Where? Penelitian ini berfokus kepada konteks Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal. Studi kasus dan contoh yang digunakan yaitu Jakarta ada Emus Rembang, di Surabaya ada layanan administrasi online, serta kondisi di daerah lain seperti Cimahi. When? Kapan? Penelitian ini ditulis dan dipublikasi dalam Journal International Conference of Democracy in South Asia 2019 dengan sumber data literatur, wawancara, dan analisis pengembangan e-administration hingga tahun 2018 sampai 2019. Mengapa penelitian ini dilakukan? Karena implementasi e-administrasi di Indonesia masih belum optimal dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. Who? Penulisnya adalah Dr. Ayuning Budianti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Informasi juga diperoleh dari berbagai informan melalui wawancara seperti data sekunder dari organisasi internasional maupun pemerintah Indonesia. How? Bagaimana pendekatan teori? Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori U oleh Otto Schammer menjelaskan tahapan perubahan dalam organisasi melalui open mind, open heart, and open will hingga menuju precision, crystallizing, prototype, dan performing. Yang kelima yaitu teori ini digunakan untuk mengubah mindset bureaucracy and masyarakat dalam menghadapi e-administration. Teori yang selanjutnya yaitu adalah Quadruple Helix, menggambarkan birokrasi yang berkolaborasi antar pemerintah, bisnis, dan akademisi, media, dan masyarakat lingkungan sebagai kunci keberhasilan implementasi administration di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.